Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang pemasaran. Apa sih pemasaran itu? Menurut Kotler dan Lane, pemasaran adalah proses sosial yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok yang mendapatkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Menurut Daker, pemasaran bukan hanya sekedar perluasan dari suatu penjualan. Pemasaran juga bukan aktivitas khusus, tetapi pemasaran merupakan keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang hasil akhir yang dicapai, yaitu sudut pandang dari konsumen. Sedangkan menurut Arman, pemasaran merupakan proses di mana struktur permintaan terhadap produk dan jasa diantisipasi atau diperluas dan dipuaskan melalui konsepsi, distribusi, promosi, dan pertukaran barang. Menurut Bridge, pemasaran adalah proses menentukan permintaan konsumen atas sebuah produk atau jasa, memotivasi penjualan produk atau jasa tersebut, dan mendistribusikan produk atau jasa tersebut pada konsumen akhir dengan memperoleh laba. Dapat disimpulkan, pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Secara garis besar, terdapat 3 kegiatan dalam pemasaran. Yang pertama, mengetahui dan menyelidiki apa yang diinginkan konsumen. Yang kedua, merencanakan dan mengembangkan produk atau jasa yang akan memenuhi keinginan tersebut. Selanjutnya, memutuskan cara terbaik untuk menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk atau jasa tersebut. Terdapat 4 fungsi pemasaran. Yang pertama, pengenalan produk. Pengenalan produk menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Pemasar harus menonjolkan keunggulan dari produk yang dipasarkan, sehingga bisa lebih menarik perhatian dibanding produk pesaing. Yang kedua, riset. Riset memungkinkan pemasar untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Beberapa hal yang biasanya harus diriset adalah kepopuleran, usia, jenis kelamin, kebutuhan, hingga keinginan dan lain sebagainya. Nantinya, produk yang akan diproduksi bisa disesuaikan dengan apa yang sesuai dengan target pasarnya. Yang ketiga, distribusi. Dengan distribusi yang baik akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, ataupun laut. Selain itu, juga memastikan bahwa produk dapat dengan mudah didapatkan oleh pelanggan. Fungsi pemasaran yang keempat adalah sebagai layanan purna jual. Dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk. Misalnya, seperti produk mesin. Pelanggan mungkin akan merasa kesulitan ketika menemukan masalah pada mesin yang telah mereka beli. Tugas pemasar adalah memastikan dan membantu agar mesin itu berjalan dengan semestinya. Dalam konsep inti pemasaran, yang pertama harus diperhatikan adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Mengacu pada pendapat seorang ekonom ternama, yaitu Adam Smith, mengatakan bahwa kebutuhan dari produsen harus mempertimbangkan kebutuhan konsumen. Artinya, suatu produsen tidak serta-merta menciptakan dan mengembangkan sebuah produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan kata lain, kebutuhan konsumen akan memberikan kesempatan usaha bagi produsen untuk memproduksi produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen tersebut. Yang kedua adalah produk. Munculnya berbagai kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar mendorong produsen untuk mempelajari, melakukan riset pasar,
mengamati perilaku konsumen, menganalisis keluhan dan ketidakpuasan yang dialami konsumen, mencari jawaban produk atau jasa apa yang sedang disukai, akan disukai, dan yang tidak disukai konsumen. Dengan demikian, produsen dapat menawarkan produk, barang, jasa, dan gagasan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai. Yang ketiga, nilai, biaya, dan kepuasan. Nilai adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya total yang menyertai produk tersebut. Nilai total antara lain nilai dari produk, jasa, personil pemasar, biaya waktu, biaya energi yang dikeluarkan. Setelah memberi nilai, konsumen akan mengevaluasi dan hasil evaluasi ini akan mempengaruhi kepuasan dan peluang untuk membeli ulang produk tersebut. Yang keempat adalah pertukaran dan transaksi. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan suatu sebagai imbalan. Pertukaran baru akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat menyetujui syarat pertukaran yang akan membuat mereka lebih baik atau setidaknya tidak lebih buruk daripada sebelum pertukaran. Pertukaran sering dilukiskan sebagai proses penciptaan nilai, sebab pertukaran pada umumnya membuat kedua belah pihak menjadi lebih baik. Saat tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dapat dikatakan telah menjadi suatu transaksi. Transaksi adalah perdagangan antara dua pihak atau lebih yang paling sedikit melibatkan dua macam nilai, persetujuan mengenai kondisi, waktu, dan tempat. Biasanya, sistem hukum digunakan untuk memperkuat dan memaksa agar pihak yang bertransaksi mematuhinya. Tanpa adanya hukum perjanjian, maka transaksi akan dipandang dengan kecurigaan yang mengakibatkan kerugian bagi semua pihak. Yang kelima adalah hubungan dan jaringan. Pemasaran hubungan atau relationship marketing adalah praktik membangun hubungan jangka panjang yang saling mempercayai dan saling menguntungkan dengan pelanggan, penyalur, dan pemasok, guna mempertahankan bisnis jangka panjang mereka. Hasil pemasaran hubungan yang utama adalah mengembangkan aset unik perusahaan yang disebut dengan jaringan pemasaran. Jaringan ini terdiri dari perusahaan dan semua pihak-pihak pendukung, pelanggan, supplier, distributor, pengecer, agen iklan, ilmuwan, dan pihak lain yang bersama-sama dengan perusahaan dalam membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Semakin lama, persaingan tidak lagi berlangsung antara perusahaan, melainkan antar seluruh jaringan yang akan dimenangkan oleh perusahaan yang telah membangun jaringan yang lebih baik. Yang keenam adalah pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadinya transaksi, serta pertukaran produk, barang atau jasa yang bernilai antara dua belah pihak atau lebih. Istilah pasar saat ini bukan lagi mengacu kepada suatu tempat secara fisik, namun lebih kepada sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas produk atau kelas produk tertentu. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Ruang lingkup pemasaran. Yang pertama, organisasi. Organisasi bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan dengan baik dan harus menentukan komposisi struktur organisasinya. Yang kedua, pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang yang mendapatkan imbalan uang. Pasar juga dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, pasar konsumen, yaitu sekelompok pembeli yang membeli barang untuk dikonsumsi dan barang yang dibeli untuk barang konsumsi. Yang kedua, pasar industri, pasar yang terdiri atas perorangan dan lembaga yang membeli barang-barang untuk dipakai lagi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan barang yang dibeli adalah barang industri.
Yang ketiga, pasar penjual. Suatu pasar yang terdiri atas individu dan organisasi yang membeli barang dengan maksud dijual atau disewakan lagi agar mendapat laba. Yang keempat, pasar pemerintahan, yaitu pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintahan seperti di kantor dinas. Selanjutnya, ruang lingkup pemasaran yang ketiga yaitu produk. Produk adalah semua barang dan jasa yang diproduksi atau dihasilkan oleh suatu perusahaan dan kemudian memasarkannya. Yang keempat, saluran. Apa sih saluran itu? Saluran adalah yang digunakan produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke pemakai industri atau konsumen. Yang kelima, pendekatan penentuan harga. Di sini ada dua pendekatan pokok dalam penentuan harga jual, yaitu pendekatan biaya dan pendekatan pasar atau persaingan. Yang terakhir yaitu nomor 6, promosi dan periklanan. Promosi adalah upaya atau cara untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Sedangkan iklan adalah segala bentuk pesan promosi, benda seperti barang, jasa, tempat usaha, dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat. Dengan adanya promosi dan iklan, produsen atau distributor mengharapkan ada kenaikan penjualan. Perencanaan pemasaran memiliki beberapa tugas, yaitu mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, menangkap informasi rinci tentang lingkungan pemasaran, mengubah strategi menjadi rencana, membangun kesinambungan dengan pelanggan, membangun merek yang kuat, membuat kutipan, mengkomunikasikan nilai yang terkandung dalam produk dan layanannya. Yang terakhir, menciptakan pertumbuhan jangka panjang. 6 konsep pemasaran menurut ahli Philip Kotler. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi ini menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau. Karena itu, harus memfokuskan pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusinya. Dengan adanya peningkatan efisiensi produksi, maka harga akhir dapat ditekan, sehingga konsumen akan mendapat penawaran yang terjangkau. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk ini menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif yang terbaik, selalu memberikan produk dengan mutu terbaiknya. Berdasarkan konsep produk ini, strategi pemasaran berfokus pada berbagai produk yang berkelanjutan. Jika dilakukan dengan benar, maka akan menghasilkan produk yang sangat baik. Kualitas dan peningkatan produk adalah bagian yang penting dalam sebagian besar strategi pemasaran tersebut. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan kecuali jika produk ini dijual dalam skala penjualan besar, serta dengan usaha promosi yang besar pula. Konsep ini bisa diterapkan pada produk atau jasa non-primer, produk yang bukan kebutuhan pokok sehingga tidak dicari-cari. Contohnya, produknya seperti asuransi. Dan konsep yang keempat yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini menyatakan bahwa dalam konsep ini pencapaian tujuan organisasi tergantung pada pengetahuan akan kebutuhan dan keinginan target pasar dan memberikan kepuasan yang diinginkan dengan lebih baik daripada pesaing. Dan konsep pemasaran ini memfokuskan
dan menilai pelanggan adalah jalan menuju penjualan dan keuntungannya. Yang kelima, konsep pemasaran berwawasan sosial, yaitu prinsip pemasaran yang menyatakan bahwa perusahaan harus mengambil keputusan pemasaran yang baik dengan memperhatikan keinginan konsumen, persyaratan perusahaan, kepentingan jangka panjang konsumen, dan kepentingan jangka panjang masyarakat. Yang keenam, yaitu konsep pemasaran holistik adalah strategi pemasaran yang mengembangkan atau mempertimbangkan sistem secara keseluruhan dan bukan sebagai entitas dengan berbagai bagian yang berbeda. Manfaat rencana pemasaran: 1. Mencapai koordinasi aktivitas yang lebih baik. 2. Mengidentifikasi perkembangan yang diharapkan. 3. Meningkatkan kesiapan organisasi untuk berubah. 4. Meminimalkan respon tak rasional samapi respon yang tak diharapkan. 5. Mengurangi konflik tentang kemana seharusnya organisasi bergerak. 6. Meningkatkan komunikasi. 7. Mendesak manajemen untuk berpikir ke depan secara sistematis. 8. Memperluas penyesuaian sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan peluang pilihan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.